Salam, selamat memasuki hari yang baru dan salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Kami tidak lupa mendoakan Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang sakit. Semoga Tuhan menyembuhkan saudara, dan juga kepada saudara yang mengalami pergumulan hidup, biarlah kiranya kasih Tuhan yang menolong dan yang memulihkan keadaan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku ND nomor 424 ayat 1. Soarani to dini Tuhatai Jojo di laosi ditulak hoi Sai tada jeamu tahu Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 29 yang berkata demikian. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang umat yang telah dikuduskan dari segala dosa pelanggaran kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita harus tetap sadar dan terus berjaga-jaga supaya hati, pikiran, dan tubuh kita atau hidup kita tetap menjaga kekudusan. Sebab ada tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 16 yang berkata demikian. Kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Kalau kita tidak siap berjuang untuk menjaga kesucian dan kekudusan hidup kita, maka pada saat waktu Tuhan nanti tiba, yaitu saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita tidak akan mendapatkan harta warisan di surga. Kita tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan jika kita sendiri tidak berusaha untuk hidup di dalam kesucian dan kekudusan Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam hidup kita ini, kita diingatkan supaya kita menjaga kekudusan tubuh jasmani kita ini, dan jangan kita lalai untuk memeliharanya, agar jauh dari pemuasan hawa nafsu. Seperti yang telah Rasul Paulus katakan dalam Roma 6 ayat 12 dan ayat 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikian juga Paulus katakan kepada jemaat Korintus, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah
dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, perjuangan melawan keinginan daging itu adalah sangat sulit. Sebab keinginan manusia itu maunya dituruti dan dipuaskan. Bahkan bisa jadi tidak pernah terpuaskan jika kita tidak mampu mengendalikannya. Keinginan tubuh adalah contoh nafsu yang selalu menyerang pada saat kita membiarkan konspirasi terjadi pada mata, pikiran, hati kita. Sehingga timbul keinginan dan tindakan mewujudkan keinginan itu. Nafsu kedagingan adalah kodrat kita sebagai manusia untuk memilikinya. Namun kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan yang telah dikuduskan, harus selalu menjaga serta mengendalikannya. Janganlah kiranya kita dikendalikan oleh keinginan daging. Tetapi harus sebaliknya, kita itulah yang harus mengekang dan mengendalikan keinginan tubuh kita, supaya kelak kita memperoleh keselamatan yang kekal. Ketika kita bisa mengendalikan, menyangkal keinginan tubuh kita, maka disitulah kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa lebih baik matamu dicungkil saja, atau tanganmu dipenggal saja, atau anggota tubuh yang lain dipenggal juga, daripada menyesatkan dirimu untuk melakukan perbuatan dosa yang berakhir kepada maut. Oleh sebab itu, marilah kita berhati-hati dan waspadalah terhadap keinginan-keinginan daging. Berusahalah kiranya kita untuk menyangkal keinginan daging kita, dan marilah kita hidup lebih kepada kesucian, kepada kekudusan Tuhan, supaya kelak kita tidak binasa, melainkan kita akan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dan yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, terpujilah Engkau ya Tuhan atas segala kasih dan kebaikan hati Tuhan yang selalu menyertai, menuntun dan memberkati hidup kami. Kami mengucap syukur pada hari yang indah ini kepadamu ya Tuhan, atas semua perlindungan, atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, terima kasih buat firman yang telah Engkau taburkan untuk kami di pagi hari ini. Berikanlah kepada kami roh penguasaan diri, agar kami mampu untuk menyangkal hawa nafsu kedagingan kami. Kasihani kami ya Bapa. Janganlah kiranya kami menjadi binasa oleh kelemahan kami dalam melawan keinginan-keinginan daging kami. Ya Tuhan Yesus, lihatlah domba-dombamu yang sedang sakit. Lihatlah saudara-saudara kami yang sedang terbaring lemah. Lawatlah mereka Tuhan. Tolonglah mereka. Sembuhkanlah mereka dari segala sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Demikian juga Tuhan, Engkau melihat kesusahan yang dialami oleh saudara-saudara kami yang menghadapi pergumulan, yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya saat ini. Tolonglah mereka ya Tuhan. Luputkanlah mereka dari segala kesesakan hidup yang sedang mereka alami. Kami mengucap syukur atas berkat Tuhan terhadap saudara-saudara kami yang berulang tahun satu hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, gembalakanlah mereka di tahun, bulan, hari yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Biarlah kiranya Engkau menuntun hidup mereka dan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita. Ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami satu hari ini kepadamu. Jagailah kami, lindungilah kami. Jagailah hati dan pikiran kami, dan berikanlah kekuatan kepada kami di dalam melakukan segala aktivitas pekerjaan kami. Lindungilah keluarga dan anak-anak kami.
Terima kasih ya Bapa. Ampunilah segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah doa kami ini. Amin.